Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam channel Klavos Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa Surgawi atas kasih lawatan dan penyertaan-Mu bagi kami dalam melewati hari-hari hidup kami, meskipun kami sedang ada dalam masa pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia dan kami yang ada di tempat ini. Tapi kami bersyukur karena Tuhan masih menjaga dan memelihara kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui channel Klavos Sukacita. Mohon pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, pimpin kami baik para pelayan yang menabur firman tapi juga kru Klavos Sukacita dengan sukacita semangat yang ada untuk terus melayani Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan melalui channel ini. Jauhkan daripada kami gangguan godaan apapun, kami tolak dalam nama Yesus, dan mari Roh Kudus Engkau pimpin kami supaya saat firman dibaca, didengar, ditaburkan, setiap orang yang mendengar diberkati lalu menjadi berkat bagi dunia di mana mereka ada. Terima kasih Bapa, terpuji namamu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10 dengan perikop perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa Klavos Sukacita yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini kita akan dipandu oleh sebuah tema yang berkata, mencari yang berharga. Mencari yang berharga. Bapak Ibu Saudara, apa yang berharga dalam dunia ini? Apakah emas? Apakah permata? Apakah jabatan, kekayaan atau uang yang banyak? Ataukah kehormatan? Tentu tidak Bapak Ibu. Tetapi semua itu dicari oleh bangsa-bangsa, bahkan secara manusia kita tentu menginginkannya dan menganggap bahwa semua itu sangatlah berharga. Semua itu mempunyai nilai dan juga dicari oleh orang banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyatakan bahwa yang berharga adalah diri dari seorang atau manusia itu adalah hal yang berharga. Nah, dikatakan seorang manusia adalah hal yang berharga karena manusia adalah ciptaan Allah yang mulia dan begitu mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Allah. Nah, kalau kita perhatikan keseluruhan Injil Lukas pasal 15 ini, ada 3 perikop yang merupakan perumpamaan yang memiliki kesamaan tentang kehilangan sesuatu yang berharga, lalu dicari untuk mendapatkan kembali. Baik itu tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Ketiga perumpamaan ini dikisahkan Tuhan Yesus dalam pengajarannya tentang kasih Allah yang begitu besar bagi manusia, yang adalah umat ciptaannya sendiri. Dan secara khusus pada ayat 8 sampai ayat yang 10 adalah tentang dirham yang hilang, yang merupakan bacaan renungan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, pengertian dirham sendiri itu adalah mata uang emas dari Persia dan juga adalah mata uang perak dari Yunani. Nilainya hampir sama dengan 1 dinar, sedangkan dinar itu adalah mata uang Romawi. Ini menurut pengertian dari Kamus Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, betapa tinggi nilai dari dirham itu sehingga dari 10 yang dimiliki oleh seorang perempuan, kalau 1 hilang,
perempuan itu dia akan mencarinya. Karena bagi dia dirham itu nilainya sangat tinggi. Akan dia berusaha untuk mencari, dalam perumpamaan yang Yesus kisahkan, dia akan membersihkan rumahnya secara teliti, secara teratur, lalu mendapatkan dirham itu. Dan kalau dia ketemu, dia mengadakan pesta, mengundang sahabat-sahabatnya, tetangganya, lalu mereka bersuka cita. Ini perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus Kristus tentang satu orang manusia kalau dia bertobat, betapa sukacitanya para malaikat di surga. Nah, Bapak Ibu kekasih Kristus, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang bertobat, orang berdosa yang bertobat saja, para malaikat di surga bersukacita, apalagi kita yang sudah dan mengenal Tuhan, selalu hidup di dalam Tuhan, mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan sangat menyayangi, sangat mencintai kita. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih Kristus, tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Apalagi dalam masa-masa yang sulit ini, dengan adanya COVID-19, jangan membuat kita lemah atau khawatir untuk menyampaikan firman Tuhan dan menarik jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita hendaknya menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan mau kita mencari jiwa-jiwa baginya. Jangan kita lemah, jangan kita putus asa, jangan kita bimbang. Sebab kalau kita ada dalam keadaan yang lemah, bimbang, putus asa, itu cara iblis untuk mengganggu kita dan dia akan merampas jiwa bagi dia. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang beriman, kita harus sudah tahu strateginya iblis sehingga kita palang atau pele apa yang menjadi jalan tujuannya untuk merenggut jiwa bagi dia. Sebagai orang-orang percaya, jangan kita memberi kesempatan kepada iblis. Setiap waktu adalah kesempatan bagi kita untuk mencari yang berharga, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang kita lakukan adalah lewat tugas pelayanan kita, lewat pola hidup kekristenan kita, dan lewat Injil yang kita beritakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh belajar daripada firman-Mu untuk mencari sesuatu yang berharga, yaitu memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit ini, di mana COVID-19 masih melanda dunia dan kami yang ada di tempat ini. Kami mohon kekuatan dan pimpinan daripada Roh Kudus untuk menguatkan iman percaya kami, lalu terus menjalankan tugas pelayanan kami memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar melalui channel ini diberkati, dijamah, disentuh oleh firman-Mu melalui kuasa dan oleh Roh Kudus, sehingga mereka kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar, mengikuti perintah Tuhan melalui firman-Mu. Berkati channel Klavu Sukacita, para kru, para pelayan yang menabur firman-Mu, biarlah semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kekuatan daripada Roh Kudus, untuk terus menjalankan tugas pemberitaan Injil Tuhan, lalu memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur kami kembalikan kepadamu, dan biarlah setiap orang yang mendengar firman Tuhan melalui channel ini diberkati, dan setiap kami yang menjalankan tugas pemberitaan Injil Tuhan terus juga diberkati dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat untuk menjalankan tugas pemberitaan Injil ini. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.